ex-direktur utama Perumda Air Minum PDAM Kota Makassar, Beni Iskandar, membawa setumpuk berkas saat melangsungkan konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Letjen Herstasning pada Selasa 10 Juni 2025. Berkas yang dibawa Beni menjadi pegangannya memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dana cadangan yang berproses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Mengawali keterangannya, Beni menyampaikan telah memenuhi panggilan Kejati Sulsel pada Kamis 5 Juni 2025 lalu. Ia memberi keterangan sesuai yang dilaporkan. Beni menegaskan, dana cadangan tersebut tersimpan di beberapa bank, salah satunya Bank Tabungan Negara atau BTN Persero dengan adendum perjanjian kerjasama pada 17 Mei 2022. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Branch Manager PT BTN Persero TBK Liberty Lubis bersama Direktur Utama PDAM Beni Iskandar. Kata Beni, perjanjian tersebut merupakan program pengembangan operasional PPO perbankan untuk mendukung kelancaran operasional nasabahnya. Tujuannya, pihak perbankan akan memberikan manfaat berupa bantuan dalam bentuk sponsorship kepada PDAM, serta pemberian PPO berupa barang. Landasan hukum perjanjian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di mana perusahaan yang sehat secara keuangan wajib menyetor dana cadangan sebesar 20% dari laba bersih. Beni juga mengoreksi bahwa dana cadangan yang tersimpan di bank nilainya 14 miliar rupiah, bukan 24 miliar rupiah sesuai laporan dan informasi yang berkembang. Beni menerangkan, perjanjian PPO ini dilakukan di era Hamzah Ahmad, bahkan ia hanya mewarisi kerjasama tersebut yang mulai berjalan pada 3 September 2020 lalu. Saat itu, PDAM di bawah kepemimpinan Hamzah Ahmad melakukan penyimpanan dana deposito di Bank BTN sebesar 20 miliar rupiah. Nilai manfaat yang diberikan Bank BTN kepada PDAM saat itu seharusnya dalam bentuk barang lengkap berupa komputer, hanya saja wujud komputer ini tak pernah ada. Hamzah Ahmad juga disebut mengirim surat ke Bank BTN agar barang komputer tersebut dibayar dalam bentuk tunai. Uang tersebut, kata Beni, juga tidak masuk ke rekening PDAM. Beni melanjutkan keterangannya. Direksi PDAM sebelumnya bahkan tak memenuhi kewajiban sesuai adendum. Untuk menghindari gugatan, di masa Beni Iskandar direksi melunasi kewajiban pembayaran tersebut yang ditanggalkan oleh Hamzah Ahmad CS. Tentu saya taat dengan aturan yang berlaku, bahwa kami semua direksi Dewan Pengawas sudah memberikan keterangan memenuhi panggilan kejaksaan terkait sebagaimana berita yang ada dugaan tindak pidana korupsi dana cadangan PDAM Makassar. Ya, kami sudah menjalani pemeriksaan dan tidak mendahului proses hukum yang ada. Kami sangat menghargai proses hukum ini yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bahwa terkait dana cadangan itu sebenarnya dana cadangan pokoknya itu ada tersimpan di bank. Dana cadangan yang dimaksud adalah kurang lebih 14 miliar yang sesuai aturan. Jadi kan proses terjadinya dana cadangan ini hanya terjadi di era saya. Di era sebelumnya tidak ada istilah dana cadangan, karena di era sebelumnya itu perusahaan itu rugi dalam pengertian memiliki akumulasi hutang yang belum dilunasi, sehingga di periode yang lalu direksi itu tidak punya kewajiban menyetorkan dividen karena masih ada hutangnya 5,9 miliar. Nanti 2022 saya masuk, saya melunasi akumulasi hutang 5,9 miliar dan mencetak laba 27 miliar, sehingga berlakulah PP 54 pada saat itu. Kita wajib menyisihkan 20% dana cadangan dari laba bersih setelah dipotong pajak. Selama 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah direksi yang kami berlima itu berhasil mencetak laba dan menyetorkan dividen ke pemerintah Kota Makassar. Terakhir kita setor dividen pada bulan Februari atau Maret kalau nggak salah, itu 11 miliar.
sudah dipotong juga dana cadangannya di situ 2, sekian. Jadi itu klarifikasi saya terkait deposito, bahwa memang ada program bank yang selalu menawarkan ke kami, namanya PPOB, program pengembangan operasional. Dari PPOB itu ada manfaat yang karena dia bisnis to bisnis, ya tentu ada manfaat. Ada manfaat yang diberikan ke perusahaan, dan manfaat itu tercatat di perusahaan. Tidak ada 1 sen pun dari manfaat itu yang masuk ke pribadi direksi atau siapapun di PDM, itu tercatat, dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan yang kita gunakan itu waktu untuk ulang tahun perusahaan. Ada panitianya, ada ketua panitia, ada sekretaris panitia, ada bendahara. Kalau pertanyaannya kenapa kita melakukan PPOB dengan bank, itu saya mengikut dari direksi yang lama. Saya kan ini mewarisi kepemimpinan Pak Hamsa. Saya melanjutkan. Ini sudah saya sampaikan juga di kejaksaan, ini ada program penyimpanan dana deposito di Bank Tabungan Negara 2020 yang dilakukan oleh Hamsa sebesar 20 miliar. Dia juga ini menjadi ukuran kita bahwa ada PPOB itu, ya kita juga lakukan. Sebelumnya dia sudah melakukan ini. Masalahnya dalam PPOB yang 2020 ini, di sini nilai manfaat yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada PDM Makassar itu tercatat di sini dalam bentuk barang. Ini barang nggak pernah masuk di PDM. Jadi di PKS-nya ada barang, tapi tidak tercatat. Kemudian ada surat dari Pak Hamsa ke Bank Tabungan Negara, meminta barang itu dibayar dalam bentuk tunai. Tidak juga masuk di PDM, tidak tercatat. Mestinya kan manfaat dari deposito 20 miliar ini Bank Tabungan Negara itu memberikan dalam bentuk komputer, ini ada itemnya. Tapi tidak pernah diberikan. Tidak pernah ada. Nah, kemudian ada surat meminta BSM mentransfer uang 315 juta ke rekening, bukan juga rekening PDM. Itu yang 2020. Ini ada di sini. Kepada pihak vendor atas nama Ahmad Irfan Asidik CV Mulia Persada di Bank Mandiri, nomor rekening sekian sebesar 315 juta. Tidak tercatat juga, tidak masuk di kantor ini. Itu tahun 2020 Pak ya? Tahun Ya. berapa suratnya itu? 2020. PPB ini bermasalah. Hamsa tidak bisa memenuhi pagu saldo yang mestinya ada di dalam bank ini. Sehingga saya masuk tahun 2022. Nah, saya adendum untuk 2 bulan memenuhi kewajiban Hamsa kemarin. Ini yang kami lakukan. Jadi kita selamatkan dia pada saat itu. Tapi manfaatnya jadi ya bukan ke kami. Padahal kami yang menyelamatkan ini. Perjanjian ini. Ini ada semua buktinya, bisa saya bagikan dengan suratnya juga. Nah, saya kira biarlah ini berproses, apapun hasilnya kami sudah siap. Kira-kira itu kalau Pencairannya. adendumnya itu PKS-nya bermasalah, dia tidak penuhi kewajibannya, sehingga bank keberatan kepada perusahaan. Daripada kita digugat sama BTN, ya kita penuhi adendum untuk 2 bulan saja. 2 bulan itu kita penuhi pagunya yang mestinya kewajibannya yang lalu, ya kita yang selesai. Berapa itu? 2 bulan kan 20 miliar mestinya selalu terendah. Ini masih ada 2019-nya, tapi saya tidak temukan. Mungkin nanti dari pihak Kejati kalau periksa mungkin dipanggil banknya ya. Jadi saya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.